Halo halo, Scorpio apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Karena sudah di pertengahan tahun, aku mau general reading untuk energi pertengahan tahun. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi, silakan bagi yang resonate. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Scorpio. Kita lihat ya, ada pesan apa, energi apa yang bisa dimanfaatkan, atau energi yang perlu diubah gitu ya. Kita cari solusinya, atau kalau negatif itu bagaimana supaya tidak sampai mempengaruhi energi positif kita. Ada energi apa di pertengahan tahun untuk Scorpio? Oke, yang pertama ada Ace of Cups, Nine of Cups, Ace of Swords, King of Swords. Oke, ini menarik ya. Jadi Scorpio ini aku lihat energinya cukup bagus ya di pertengahan tahun. Ada awal mula, ada harapan yang terwujud, amin. Ada kejelasan, ada yang terbuka gitu ya. Kalau selama ini kamu sedang mencari tahu tentang sesuatu, atau memang selama ini seperti belum ketahuan gitu ya, nanti akan ketahuan. Dan ada juga logika yang cukup memegang peranan. Nah, jadi di sini yang aku rasakan ya, meskipun Scorpio itu sedang bucin, tapi sarannya adalah tetap ya menggunakan akal sehat, tetap menggunakan logika. Walaupun orang ini ya yang kamu cintai sedemikian gitu ya, cinta mati, dan memang dia itu memberikan kebahagiaan sesuai dengan apa yang kamu harapkan, sesuai kriteria kamu. Tapi tetap ya, kamu perlu memperhatikan dan juga menilai dengan logika, dengan logis. Jadi kebucinan kamu itu tidak berdampak negatif, karena kan energinya di sini sudah bagus. Tapi kan kalau misalkan terlalu bucin, nah itu yang dikhawatirkan. Kamu itu jadi tidak bisa melihat segala sesuatunya secara objektif. Kamu itu seperti sudah cinta buta gitu ya. Dan biasanya kalau sudah cinta buta itu akan membawa masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Di sini juga aku melihat ya, ini memang sesuai harapan. Ya, jadi dia itu sesuai kriteria dan bawa kebahagiaan. Tapi aku belum melihat bahwa ini akan menjadi sesuatu yang konkret jangka panjang. Sesuatu yang bisa kamu andalkan gitu ya. Makanya kalau bucin sih aku tidak melarang ya, tapi intinya tetap membawa pikiran yang logis. Ya agak sulit sih ya, kalau orang bucin itu kan boro-boro ya berpikir logis. Mau mikir juga udah keburu keingetan atau kangen-kangen sama si dia gitu ya. Tapi di sini ya aku melihat kamu bisa kok, karena ketika kamu itu sedang berada dalam situasi yang membahagiakan, di situ juga kamu bisa menemukan kejelasan-kejelasan. Jadi tidak semata kamu itu benar-benar bucin sama dia dan akhirnya lupa daratan gitu ya, dan lupa ingatan. Amit-amit jangan sampai lupa ingatan ya. Dan di sini juga ya, intinya kehadiran si dia itu harus membawa hal-hal positif. Jadi bisa membuat kamu itu lebih berani contohnya, atau membuat kamu itu lebih bersemangat, membuat kamu itu lebih rasional. Jadi kan ya Scorpio itu kan water sign ya. Water sign itu kebanyakan mengedepankan perasaan atau emosi. Tapi dengan adanya si dia ini, kemungkinan ya kalau kamu melihat dari sisi positif dan membawanya ke hal-hal yang positif, justru kamu itu akan bisa menyeimbangkan emosi dengan akal gitu ya. Jadi nggak semata-mata bucin, tapi bucinnya itu juga yang bertanggung jawab lah, istilahnya seperti itu. Ini bagus ya, jadi aku nggak perlu klarifikasi lagi karena sudah jelas juga. Ace of Cup, Ace of Swords, ada kemungkinan kamu akan memulai cinta yang baru. Dan
aku juga melihat ya kalau misalkan di pekerjaan atau kehidupan secara keseluruhan akan ada kejelasan, awal mula yang lebih jelas ya, masa depan yang lebih cerah. Jadi kalau kamu ingin memulai sesuatu di bulan atau di pertengahan tahun ini gitu ya, lebih baik segera dimulai karena kelihatannya akan bisa sesuai gitu ya. Jadi intinya tuh apa yang kamu mulai itu akan bisa menjadi suatu terobosan untuk bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah. Kalau selama ini kamu mungkin ada keraguan atau memang pada dasarnya ya kamu punya karakter yang bimbang gitu ya, yang kurang bisa tegas. Nah, ketika kamu mengambil energi di pertengahan tahun ini, maka ketegasan itu akan bisa muncul. Selain ketegasan juga segala sesuatunya akan terbuka. Jadi kan biasanya kalau orang ragu atau bimbang itu kan karena ada hal-hal yang nggak jelas ya, yang bisa dibilang tertutup mungkin. Di sini aku melihat kamu itu bisa menemukan keterbukaan. Dan ini juga saran ya, jadi kalau misalkan kamu sudah punya pasangan, terbukalah dengan dia gitu ya. Apapun masalahnya, dan kalau bisa tuh ya kecuali aib yang keluarga atau yang istilahnya tuh belum waktunya dibuka, itu nggak perlu kamu buka. Tapi maksudnya tuh di sini awal mula hubungan itu kamu sudah terbuka. Jadilah orang apa adanya. Dan kelihatannya kamu itu akan bisa membuat dia juga menjadi terbuka sama kamu. Di sini aku melihat ada kemungkinan kamu berurusan ya, berdealing dengan water sign juga ya, Pisces, Cancer, Scorpio, atau dari air sign, Libra, Gemini, Aquarius. Nah, dari dua zodiak water element dan juga air element itu kelihatannya akan cocok ya. Jadi bisa menyeimbangkan antara emosi dengan pikiran. Kemudian juga yang aku lihat di sini, pertengahan tahun adalah saat yang tepat jika kamu itu ingin melakukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang kamu sukai tapi belum pernah kamu lakukan, atau juga sesuatu yang benar-benar baru ya. Jadi kamu ingin mencoba dan itu mungkin berkaitan dengan intelektual. Jadi misalkan sekolah lagi, atau kamu belajar sesuatu yang baru, atau kamu bergaul dengan orang-orang baru yang mungkin beda pandangan ya, beda sudut pandang, tapi orang-orang itu open minded gitu ya. Jadi meskipun berbeda pandangan, tapi tidak judgmental, tidak yang cupet gitu ya. Aku melihat energinya cukup bagus ya untuk Scorpio. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terutama di sini ada Ace of Cups dan Ace of Swords. Itu adalah tonggak gitu ya. Jadi usahakan mulai dari pertengahan tahun ini, rencana atau mimpi kamu gitu ya, wujudkan di pertengahan tahun ini. Oke, sekarang aku mau tarik oracle advice untuk energi pertengahan tahun zodiak Scorpio. Oke, sekarang kita lihat ya, ada energi advice apa ya untuk pertengahan tahun zodiak Scorpio. Listen up ya. Di sini aku merasakan ya, kamu itu selain tadi ya akan mendapatkan awal mula yang baru dan juga kejelasan, banyak-banyak kamu mendengarkan. Jadi sepertinya akan ada hal-hal yang bisa membantu kamu ya, ketika kamu itu benar-benar mendengarkan, apakah itu pasangan ataupun segala sesuatunya ya, dari alam juga gitu ya, suara-suara alam, dalam hening gitu ya, merenung, itu akan bermanfaat untuk kamu, akan membuka pola pikir kamu gitu ya, akan memberikan kejelasan, ada clarity. Di sini aku melihat kamu itu akan terbuka pikirannya, dan salah satu caranya adalah dengan banyak-banyak mendengar. Oke, so demikian dulu reading untuk Scorpio. Semoga membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.